Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video ini menyajikan laporan penelitian kami yang berjudul Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Daun Pepaya atau Kika Pepaya dengan metode Kirby-Bauer. Penelitian ini dilakukan oleh kelompok 3. Resistensi antibiotik menjadi masalah kesehatan global yang semakin mengkhawatirkan. Banyak bakteri patogen telah kebal terhadap antibiotik konvensional. Oleh karena itu, eksplorasi bahan alam sebagai alternatif antimikroba sangat diperlukan. Daun pepaya atau Carica papaya diketahui mengandung senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, tanin, dan enzim papain yang secara ilmiah memiliki potensi sebagai agen antimikroba. Penelitian ini hadir untuk membuktikan potensi tersebut secara ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antimikroba ekstrak daun pepaya Carica papaya, mengukur zona hambat pertumbuhan bakteri menggunakan metode Kirby-Bauer, serta menentukan konsentrasi ekstrak yang paling efektif. Langkah pertama, kita lakukan proses filtrasi dulu nih. Ekstrak daun pepaya yang sudah kita siapkan disaring menggunakan kertas saring supaya residu atau ampas-ampas halusnya terpisah dan kita dapat filter yang benar-benar murni. Next, kita siapkan kertas cakramnya ya. Ingat, proses ini harus benar-benar aseptis di dekat api busen, pakai pinset steril agar tidak terkontaminasi. Setelah itu, kertas cakramnya langsung direndam ke dalam larutan ekstrak daun pepaya selama 10 menit sampai cairannya meresap sempurna. Tahap keempat, cakram yang sudah jenuh dengan ekstrak tadi kita letakkan secara hati-hati di atas media Mueller Minton agar MH. Media MH ini sebelumnya sudah kita inokulasi atau kita tanami dengan bakteri uji secara merata. Terakhir, kalau semua cakram dan kontrolnya sudah rapi di posisinya, sampel ini siap dimasukkan ke inkubator. Kita inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Lalu tinggal kita tunggu besok untuk lihat hasil zona hambatnya. Pada praktikum ini, kontrol alkohol 1 menghasilkan zona hambat bersih sebesar 8 mm dengan kategori sedang, sedangkan alkohol 2 hanya menghasilkan 1 mm dengan kategori lemah. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh posisi cakram dan distribusi bakteri pada media. Pada kelompok sampel ekstra pepaya 1 menghasilkan zona hambat bersih 7 mm kategori sedang dan ekstrak pepaya 2 menghasilkan 2 mm kategori lemah. Jika dibandingkan, rata-rata zona hambat bersih keduanya sama-sama 4,5 mm. Artinya, daya hambat ekstra pepaya setara dengan alkohol. Hal ini membuktikan bahwa pepaya mengandung senyawa aktif seperti papain dan flavonoid yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil replikasi pada foto 1 dan foto 2 juga menunjukkan data yang konsisten, sehingga hasil praktikum ini dapat dinyatakan valid dan reliable. Aktivitas antimikroba yang ditunjukkan oleh ekstrak daun pepaya dapat dijelaskan melalui kandungan senyawa bioaktifnya. Flavonoid bekerja dengan merusak membran sel bakteri. Alkaloid menghambat sintesis protein, sedangkan tanin menyebabkan presipitasi protein bakteri sehingga menghambat pertumbuhannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari dan kawan-kawan tahun 2021 yang menemukan zona hambat ekstrak Carica papaya terhadap Staphylococcus aureus berkisar antara 14 hingga 17 mm.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun pepaya, Carica papaya, terbukti memiliki aktivitas antimikroba, konsentrasi 100%, memberikan zona hambat terbesar. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan uji minimum inventory, concentration, uji toksisitas, serta pengembangan ke dalam sediaan farmasi. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena praktikum ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama kegiatan praktikum berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada asisten praktikum yang telah dengan sabar membimbing, membantu, dan memberikan penjelasan selama proses praktikum, sehingga kami dapat memahami materi dan prosedur yang dilakukan dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah bekerja sama, saling membantu, dan berkontribusi dalam menyelesaikan setiap tahapan praktikum ini. Semoga ilmu, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh melalui praktikum ini dapat bermanfaat serta menjadi bekal untuk pembelajaran dan pengembangan diri di masa mendatang. Terima kasih.